Berjanji akan mengundurkan diri jika dalam setahun tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus besar. Kita simak tayangan editorial Media Indonesia berikut ini. Terpilihnya pemimpin baru Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyimpan optimisme sekaligus pesimisme. Optimisme muncul karena terpilihnya Abraham Samad sebagai Ketua KPK merupakan kemenangan fraksi-fraksi di DPR yang menginginkan pengusutan tuntas perkara bailout Bank Senturi, dugaan korupsi proyek Hambalang, serta korupsi Wisma Atlet. Itu artinya Abraham Samad diharapkan bakal memimpin pengusutan perkara-perkara korupsi KAKAP tersebut. Abraham Samad pun berjanji bila dalam waktu 1 tahun tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus besar, ia akan pulang kampung. Sebaliknya, pesimisme pun menyeruak karena dari 8 calon pemimpin KPK yang disodorkan panitia seleksi kepada DPR, hanya Bambang Wijoyanto yang masuk 4 besar. Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain tidak termasuk yang diunggulkan. Karena itu, ada yang mengkhawatirkan Abraham, Adnan, dan Zulkarnain akan merasa berhutang budi kepada anggota Komisi 3 DPR yang memilih mereka. Alih-alih memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, mereka malah tersandra oleh politik balas budi. Misalnya, tidak mengusut perkara korupsi yang melibatkan anggota DPR. Namun, Abraham Samad tegas mengatakan tidak ada utang budi itu. Saya sendiri sudah siap untuk bersikap. Terus terang saja, kita harus menarik garis batas yang tegas antara DPR dan KPK, katanya. Abraham Samad ialah aktivis anti korupsi. Jika melihat latar belakangnya itu, orang sepatutnya pula optimis bahwa Abraham punya nyali memimpin pemberantasan korupsi. Terpilihnya Abraham sekaligus menyingkirkan bekas Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Yunus Hussein. Yunus dianggap sebagai titipan istana. Partai Demokrat sempat berupaya menggalang partai-partai yang tergabung dalam koalisi untuk memilih Yunus, tapi gagal total. Selain pemimpin PPATK, Yunus juga anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk Presiden Yudhoyono. Jika Satgas itu cukup bertaring dan bergigi memberantas korupsi, apa perlunya Yunus melamar menjadi pemimpin KPK? Satgas itu sebaiknya dibubarkan karena tidak efektif dan hanya menghabiskan anggaran negara. Entah optimisme atau pesimisme yang terbukti kelak, waktu jualah yang menjawabnya. Yang pasti, rakyat berharap pemimpin baru KPK membuat gebrakan hebat dengan mengusut tuntas perkara-perkara KAKAP. Jika optimisme itu tidak terjadi dalam setahun ini, Abraham Samad harus mundur, bahkan juga semua pemimpin KPK. Di titik itu, perlu dipertimbangkan agar KPK dibubarkan saja. Ya, pemirsa, Metro hari ini akan